Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Rejang Lebong gitu ya. Jadi BKPSDM di sana meminta agar para honorer atau tenaga non ASN yang lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini, khususnya di tahap 1 atau yang mendapatkan kode R2-L dan R3-L, mereka segera mengurus berkas pemberkasan guna penerbitan nomor induk P3K. Jadi waktu yang diberikan oleh BKN terkait dengan pengurusan berkas pemberkasan dan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup guna penerbitan NIP3K adalah dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Sehingga dalam waktu ini teman-teman harus menyelesaikan proses pemberkasan tersebut untuk nantinya diterbitkan NIP3K. Dan bagaimana bagi teman-teman honorer yang tidak dinyatakan lolos seleksi? Karena kabarnya kan mereka juga akan mendapatkan NIP3K. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada kabar bagi mereka yang tidak lolos seleksi. Karena mungkin dari BKN ataupun dari Kementerian Pan-RB belum ada instruksi lanjutan gitu ya. Bagaimana proses atau petunjuk teknis pelaksanaan honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sehingga bagi yang tidak dinyatakan lolos seleksi belum ada informasi selanjutnya. Ditunggu saja. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang lulus P3K 2024 yang diminta untuk mengurus berkas penerbitan NIP3K gitu ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer lulus P3K 2024 diminta urus berkas NIP. Yang gagal disuruh ngapain? Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu meminta 827 honorer yang lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 segera mengurus kelengkapan dokumen untuk penerbitan nomor induk pegawai atau NIP. Kepala Bidang Pengembangan SDM pada BKPSDM Rejang Lebong Denny Rizkiansyah mengatakan, Kabupaten Rejang Lebong pada seleksi P3K 2024 menerima kuota 1.500 formasi. Perinciannya, 850 formasi tenaga teknis, 385 formasi tenaga guru, dan 265 formasi kesehatan. Yang sudah diumumkan kemarin ialah tenaga teknis dan kesehatan. Totalnya ada 827 orang. Sedangkan untuk tenaga pendidikan atau guru masih menunggu hasil dari PKN Pusat. Kata dia di Rejang Lebong, Kamis 2 Januari 2024. Untuk yang 827 orang ini, kita, BKPSDM Rejang Lebong, minta segera mengurus kelengkapan persyaratan yang dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Januari 2025 nanti lanjutnya. Dia menjelaskan, setelah pengumuman kelulusan seleksi kompetensi, ratusan calon P3K ini harus melengkapi persyaratan berupa pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Sedangkan untuk persyaratan lainnya ialah pembuatan SKCK dari kepolisian, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan sehat jasmani rohani. Calon P3K yang sudah lulus seleksi kompetensi tersebut, kata dia, harus melengkapi dokumen sehingga nantinya bisa diusulkan penerbitan nomor induk pegawai atau NIP dari PKN Pusat. Calon P3K yang sudah diumumkan kelulusannya itu sendiri terdiri dari teknis itu sebanyak 671 orang dari 758 yang ikut tes. Kemudian, untuk seleksi P3K tenaga kesehatan yang lulus 156 orang dari 160 yang ikut tes. Ada yang belum lulus, kalau mereka sudah ikut seleksi P3K tahap 1, itu tidak bisa ikut lagi tahap 2 terangnya.
Sejauh ini, tahapan seleksi P3K 2024 tahap 2 tambah dia masih tahap seleksi administrasi di mana pendaftar yang sudah terlihat di aplikasi PKN baru untuk formasi tenaga teknis sebanyak 599 orang. Dan untuk pendaftar tenaga guru dan kesehatan belum terlihat. Pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 di Kabupaten Rejang Lebong ini nantinya akan mengisi formasi di tahap 1 yang belum terisi dari kuota sebanyak 1.500 formasi. Pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 masih kekurangan sebanyak 222 formasi dan kemudian saat pelaksanaan seleksi terdapat 91 peserta yang tidak lulus sehingga kekurangan pada tahap 2 nanti lebih dari 300 orang. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer yang lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 yang diminta untuk segera mengurus berkas NIP gitu ya, atau pemberkasan dan pengisian DRH. Lalu bagaimana bagi yang tidak lulus? Di sini belum ada informasi gitu ya, karena memang dari pusat baik dari PKN ataupun dari Kementerian Pan-RB belum ada instruksi lanjutan. Karena kemungkinan nanti Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan petunjuk teknis gitu ya, bagaimana instansi bisa mempertimbangkan honorer yang tidak lulus ini untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman yang tidak lulus ditunggu saja, semoga segera ada kabar baik. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.